Antonio Vitiello. Belum ada kesepakatan antara Antonio Conte dan AC Milan. Isu menarik mengelilingi AC Milan dengan laporan terbaru menyebutkan adanya kontak antara Zlatan Ibrahimovic dan Antonio Conte mengenai kemungkinan menjadi pelatih kepala AC Milan untuk musim depan. Menurut informasi dari Antonio Vitiello di saluran YouTube-nya, dalam beberapa jam terakhir terjadi kontak signifikan antara Ibrahimovic dan Conte. Kabarnya bukan lagi rahasia bahwa striker asal Swedia tersebut menginginkan Conte sebagai pelatih baru AC Milan musim depan, tetapi belum ada kesepakatan resmi antara kedua belah pihak. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Milan terkait laporan ini, hal ini bisa diperkirakan mengingat musim masih berlangsung dan Stefano Pioli masih menangani tim. Sebelumnya, Tele Lombardia melaporkan bahwa Conte telah menerima persyaratan yang ditawarkan oleh Milan dan bersedia mengambil alih setelah Pioli meninggalkan klub yang mungkin terjadi pada akhir musim. Penting untuk dicatat bahwa manajemen Milan saat ini tidak menganggap Conte sebagai kandidat utama. Beberapa faktor termasuk sifat yang menuntut dan tuntutan gaji membuatnya kurang sesuai dengan visi klub. Meski demikian, pembicaraan dengan Ibrahimovic dianggap sebagai kunci dalam skenario ini, mengingat saling menghormati yang terbangun antara keduanya selama karir mereka. Dengan masih banyaknya waktu hingga akhir musim, spekulasi akan terus berkembang. Dan masa depan kepemimpinan di AC Milan tetap menjadi salah satu cerita menarik yang patut diikuti oleh para penggemar dan pengamat sepak bola. Milan bergerak cepat di detik-detik terakhir untuk rekrut bek, fokus pada Merih Demiral. AC Milan tidak mengendurkan usahanya untuk memperkuat pertahanan mereka menjelang penutupan jendela transfer Januari. Fokus Rossoneri saat ini tertuju pada nama besar Merih Demiral dalam upaya untuk memberikan Stefano Pioli bek tengah baru. Dengan tinggalnya waktu hanya 48 jam sebelum penutupan jendela transfer, Milan masih aktif dalam perburuan pemain bertahan. Menurut laporan dari Claudio Raimondi kepada Sport Mediaset, nama terpanas saat ini adalah Merih Demiral yang kini bermain di Saudi Pro League bersama Al Ahly. Rossoneri berusaha keras dan Demiral juga berkeinginan untuk kembali ke Italia, di mana ia sebelumnya membela Sassuolo, Atalanta, dan Juventus. Namun tantangan terbesar adalah gaji tinggi yang diterima Demiral di Al Ahly, mencapai 13 juta euro bersih per musim. Hal ini menuntut pembukaan dari klub Arab untuk mempercepat proses negosiasi. Sementara Milan membidik Demiral, opsi lain seperti Jakub Kiwior dari Arsenal dan Trevoh Chalobah dari Chelsea juga dipertimbangkan. Namun kendala muncul dalam proses ini. Arsenal belum membuka opsi pinjaman untuk Kiwior, sementara kekhawatiran terkait kondisi fisik Chalobah membuat opsi tersebut menjadi tidak memungkinkan. Milan dipaksa untuk bergerak cepat di detik-detik terakhir bursa transfer Januari ini, dan Demiral menjadi kunci utama untuk memperkuat lini pertahanan klub di sisa musim ini. Menarik ditunggu bagaimana cara manajemen AC Milan dalam mengatasi masalah gaji sang pemain dan membuka pintu negosiasi dengan Al Ahly untuk membiarkan Demiral pergi. AC Milan saat ini disebut hanya tim papan tengah. Ex-direktur AC Milan Ariedo Breda tidak terkesan dengan komposisi skuad yang dimiliki Stefano Pioli musim ini. Dia menilai Rossoneri saat ini hanya sekelas tim papan tengah.
Di bawah asuhan Pioli, Milan memenangkan Scudetto pada musim 2021-22. Rossoneri kemudian mencapai semifinal Liga Champions pada musim berikutnya. Namun, Milan mengalami kesulitan pada musim ini. Rossoneri finish ketiga di fase grup Liga Champions dan turun ke Liga Eropa. Mereka juga tersingkir di perempat final Coppa Italia. Di Serie A, Milan berada di urutan ketiga. Mereka terpaut 7 poin dari Juventus dan sudah tertinggal 9 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan. Broida yang pernah bekerja di Milan pada masa-masa jayanya pada 1986 hingga 2013 menyampaikan pandangannya mengenai kondisi Rossoneri saat ini. Dia menilai Rossoneri saat ini hanyalah tim papan tengah. Jika Anda bekerja untuk Milan, Anda harus mengetahui sejarah dan level mereka. Sekarang ada beberapa pemain yang tidak memenuhi standar klub, kata Broida kepada Radio Sportiva. Ada pasang surut di Milan saat ini. Ini bukan lagi tim yang hebat, dan saya mengakuinya dengan sangat jujur. Mereka adalah tim papan tengah yang bahkan tidak lolos fase grup Liga Champions. Saat ini, levelnya belum berada pada level yang tinggi. Broida melontarkan kritik ini atas dasar cintanya terhadap Milan. Dia berharap Rossoneri bisa segera bangkit dan kembali menguasai Eropa. Saya sangat mencintai Rossoneri dan senang melihat mereka kompetitif, berkeliling Eropa dan menantang Scudetto. Sebaliknya, ini hanyalah tim bagus yang kehilangan sesuatu. Lanjutnya, ada masalah kritis yang harus diatasi di lini tengah, serangan atau dimanapun. Di tengah kabar ketertarikan PSG, Rafael Leao tegaskan tak punya niatan cabut dari AC Milan. Rafael Leao mengatakan dirinya sama sekali tak punya niatan cabut dari San Siro di tengah kabar adanya ketertarikan dari PSG. Leao berkembang sejak pindah ke Milan. Ia jadi salah satu penyerang terbaik di Serie A dan juga Eropa. Leao pun juga jadi bagian dari timnas Portugal. Dengan status itu, ia lantas dilirik oleh klub-klub Eropa lainnya. Padahal kontraknya masih tersisa sampai 2028. Pasalnya Milan sendiri disebut bisa saja melegonya demi mendapat dana segar untuk belanja pemain baru. Salah satu klub yang dikabarkan mengincar Rafael Leao adalah raksasa Ligue 1 PSG. Mereka mencari penyerang baru karena masa depan Kylian Mbappe tidak jelas. Kontrak Mbappe akan berakhir pada musim panas 2024 nanti. Ia disebut tak mau menaikkan kontrak baru dan ingin mencari pengalaman di klub lain. Keinginan PSG untuk merekrut Leao saat ini sepertinya akan bertepuk sebelah tangan. Pasalnya sang winger enggan cabut dari AC Milan. Milan membantu saya berkembang sebagai pemain. Saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Akunya pada The Tempo Ceva on Nove via Sempre Milan. Rafael Leao didatangkan ke AC Milan oleh Paolo Maldini. Sayangnya Maldini sudah didepak dari San Siro. Leao mengatakan dirinya jadi yang sekarang ini berkat bantuan Maldini. Ia lantas mengaku sangat merindukan legenda Rossoneri tersebut. Ketika saya tiba, Maldini banyak membantu saya. Ia menelepon saya sebelum tiba di Rossoneri dan memberitahu saya, ungkapnya. Tuturnya, saya merindukannya. Ia orang baik dan saya berhutang banyak padanya. Ia menyuruhku untuk tidak menulis musik, kelakarnya.